Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Dea Eka Prasetya dari kelas 12 MIPA 2 ingin mempraktekkan produk biologi konvensional membuat yogurt. Sebelum kita membahas bagaimana cara membuat yogurt, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai laporan tertulis praktikum bioteknologi konvensional pembuatan yogurt. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu inovasi dalam bahan pangan kebutuhan konsumsi memang selalu berkembang, baik dari dunia kuliner secara umum maupun dari hasil pengembangan pangan berbasis bioteknologi. Pada bioteknologi sendiri, pengembangan pangan berbasis bioteknologi modern melibatkan adanya rekayasa DNA. Di samping perkembangan bioteknologi modern yang sangat pesat dan menjadi hal yang terus dikembangkan sekarang ini, bioteknologi konvensional menggunakan bakteri atau jamur pada proses pembuatannya melalui fermentasi. Salah satu produk bioteknologi konvensional adalah yogurt. Yogurt memiliki rasa yang unik yaitu susu dengan rasa agak asam. Yogurt digolongkan ke dalam salah satu produk bioteknologi berbasis konvensional karena dalam proses pembuatannya melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaris yang berperan dalam proses pembentukan aroma dan Streptococcus thermophilus yang berperan dalam proses pembentukan cita rasa. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan yogurt. Yang kedua, bagaimana peran bakteri dalam fermentasi susu sehingga dapat menghasilkan yogurt. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan yogurt. Yang kedua, mengetahui peran bakteri dalam fermentasi susu sehingga dapat menghasilkan yogurt. Yang keempat, hipotesis. Hipotesisnya yaitu yang pertama ada pengaruh suhu saat masa inkubasi yogurt selama 24 jam terhadap kualitas yogurt yang dihasilkan. Yang kedua ada pengaruh merek yogurt yang digunakan untuk starter terhadap kekentalan yogurt yang dihasilkan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Industri makanan yang difermentasikan dari zaman dahulu sampai sekarang telah mengalami perubahan standar prosedur untuk mendapatkan produk yang diharapkan. Namun pada umumnya industri bioteknologi fermentasi makanan masih diproduksi dalam skala kecil di industri rumah tangga. Biasanya kondisi lingkungan dalam proses fermentasi tidak disterilkan dari berbagai jenis mikroba lainnya. Indonesia yang merupakan negara berkembang, produk-produk dengan olahan lama masih diminati masyarakat, seperti tempe, oncom, tauco, yogurt, dan tapai. Besarnya minat masyarakat didasari pada cita rasa yang unik pada tiap produknya. Yogurt merupakan minuman fermentasi yang terbentuk karena adanya bakteri Streptococcus salivarius dan Lactobacillus bulgaricus yang memecah gula pada susu yaitu laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat dapat bersifat mengawetkan bahan pangan. Fungsi dari bakteri probiotik yang terdapat dalam yogurt adalah kemampuannya membunuh bakteri jahat yang terdapat dalam saluran pencernaan. Yogurt terbagi menjadi yogurt tanpa penambahan rasa atau plain yogurt dan yogurt dengan penambahan rasa flavored yogurt. Untuk memperoleh yogurt dengan kualitas baik diperlukan susu yang mempunyai kualitas yang baik pula. Susu yang berkualitas baik ini berasal dari hewan yang sehat, mempunyai bau susu yang normal dan tidak terkontaminasi. Yang keempat, metode praktikum. Yang pertama ada variabel praktikum. Di sini ada variabel bebas yang memuat jenis susu, variabel terikat yang memuat kualitas atau rasa, tekstur, aroma, variabel kontrol yang memuat jumlah susu, jumlah yogurt, suhu, dan wadah penyimpanan. Yang kedua alat bahan. Alat yang perlu disiapkan yaitu panci, kompor, sendok pengaduk, wadah yang kedap udara, dan celemek. Bahan yang perlu disiapkan yaitu susu UHT atau susu segar dan yogurt plain. Berikut ini adalah alat yang perlu disiapkan untuk membuat yogurt. Yang pertama ada panci, sendok pengaduk, wadah yang kedap udara. Di sini saya menggunakan Tupperware dan celemek sebagai penutup wadah tersebut.
Dan bahan yang perlu disiapkan yaitu susu UHT. Di sini saya menggunakan 2 kotak susu UHT yang masing-masing berisi 200 ml. Jadi sekitar 500 ml. Dan yogurt plain saya memakai merek Kin karena harganya yang murah dan dapat dicari di swalayan terdekat. Selain itu, di dalam yogurt Kin ini terdapat bakteri Lactobacillus bulgaris yang dapat membantu proses fermentasi. Untuk mengetahui cara pembuatan yogurt, silahkan simak video berikutnya. Yang pertama, buka bungkus susu. Masukkan susu ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api kecil, lalu panaskan susu. Aduk sekitar 2 menit. Hal ini bertujuan agar tidak ada bakteri lain yang timbul saat proses inkubasi. Setelah 2 menit, tunggu susu sampai suhu hangat. Lalu, tuangkan 1 botol yogurt Kin ke dalam susu, aduk hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Masukkan wadah tersebut ke dalam toples yang dilapisi celemek, seperti pada video. Tujuannya agar proses inkubasi berjalan maksimal, terhindar dari cahaya dan bakteri sekitar. Yang pasti, alat yang digunakan juga harus steril agar tidak ada campuran bakteri lain. Nah, penampakannya seperti ini. Letakkan wadah tersebut di samping kulkas agar proses inkubasi selama 24 jam berjalan maksimal. Setelah proses inkubasi selama 24 jam, dapat diketahui hasil fermentasi yogurt. Fermentasi yogurt yang dihasilkan memiliki rasa asam dengan tekstur lembut, warna putih, dan kekentalan yang sedang. Berikut ini merupakan hasil fermentasi yogurt yang telah saya lakukan. Teksturnya tidak terlalu kental. Mungkin hal ini dikarenakan saat masa inkubasi, suhu sekitar tidak terlalu panas, sehingga proses fermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaris kurang maksimal. Berikut pembahasannya. Dalam proses fermentasi susu, pembuatan yogurt digunakan bakteri fermentan penghasil asam laktat, terdiri dari Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut berperan sebagai pembentuk asam sehingga terbentuk yogurt dengan aroma yang khas. Dalam praktikum ini, yang pertama dilakukan yaitu memanaskan susu terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk mematikan semua mikroba yang ada pada susu, yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri starter. Suhu pemanasan tidak boleh terlalu panas karena akan mengakibatkan rusaknya kandungan protein pada susu. Lalu setelah susu ditiriskan hingga suhu hangat, baru ditambahkan yogurt starter. Penambahan starter dilakukan pada suhu ini untuk mendapatkan suhu optimum bagi bakteri. Susu yang telah ditambahkan starter kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius atau bisa ditaruh di sebelah kulkas karena suhunya hangat. Yogurt yang telah didiamkan selama kurang lebih 24 jam kemudian dimasukkan ke dalam kulkas agar lebih awet. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan secara umum hasil pembuatan yogurt dapat dikatakan lumayan berhasil. Hal ini dilihat dari adanya perubahan sifat susu di mana rasa berubah asam, tetapi kekentalan masih sedang atau tidak terlalu kental. Sarannya, sebaiknya pada saat proses inkubasi selama 24 jam, yogurt benar-benar berada di tempat yang suhu udaranya panas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.